Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin wala hadratin wala hadratin Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi daraini amin. Wa tsaniha iqamus sholati. Yang kedua itu mendirikan salat. Wa hiya afdhalul ibadati al-badaniyati adh-dhahirati. Salat merupakan ibadah yang paling agung yang dilakukan oleh badan dan anggota-anggota zahir lainnya. Wa ba'daha as-shaumu, dan setelahnya itu puasa. Summal hajju summa zakatu fa farduha afdhalul faraidi. Summa salatu summa zakatu summal hajju summa zakatu. Wa ba'daha as-shaumu summal hajju summa zakatu. Setelahnya yaitu puasa, haji, kemudian zakat. Fa farduha afdhalul faraidi. Salat fardu merupakan salat atau ibadah fardu yang paling utama. Wa nafluha afdhalul nawafili. Salat sunnah merupakan ibadah sunnah yang paling utama. Wala yu'dzaru ahadun fi tarkiha madama akilan. Seseorang selama masih memiliki akal maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Wa ammal ibadatu al-badaniyatu al-qalbiyatu, sedangkan ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hati, contohnya yaitu iman, ma'rifat, mengetahui, tafakkuri, berfikir, wa tawakkuli, mengakalkan, mengangan-angan, wasobri, kesabaran, warroja, mengharapkan kasih sayang Allah, waridho bil qada'i wal qadar, ridho dengan keputusan dan kehendak Allah, wa mahabbatillahi ta'ala, mencintai Allah, wa taubati, taubat, wa tatahhuri minar radha'ili, senantiasa membersihkan dari kotoran-kotoran hati, at-tama'i, seperti halnya toma', wa nahwihi, dan sesamanya. Fahiya afdalu minal ibadati al-badaniyati al-dhahirati. Salat merupakan ibadah badaniyah yang nampak yang paling utama, hatta minas sholati, sampai pada salat. Faqad waroda, dan sungguh telah datang, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan, bahwa berfikir, tafakkur akan kenikmatan Allah dalam satu waktu itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Wa afdalul jamil imanu, wa afdalul jami'i al-imanu, dan seluruh yang paling utama keseluruhan adalah iman. Karena sholat tanpa iman ya tidak diterima. Karena tafakkur tanpa adanya iman juga percuma. Faidatun. Qala jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat inna tafakkura ala khumsati aujuhin, bahwa tafakkur itu ada 5 macam. Imma fi ayatillah, ada kalanya tafakkur kepada ayat-ayatnya Allah, yang pertama ya. Wa yalzamuhu at-tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Nah, bertafakkur kepada ayat-ayatnya Allah, hal ini menetapkan tawajjuh, selalu merasa menghadap kepada Allah, wal yaqinu bihi, dan menetapkan keyakinan, au fi ni'matillah, atau tafakkur kepada kenikmatan-kenikmatan Allah. Wa yatawalladu anhu al-mahabbah,
Nah, tafakur kepada kenikmatan Allah ini akan melahirkan rasa cinta kepada Allah. Au fi wa'dillah, atau tafakur kepada janjinya Allah. Wa yatawalladu anhu ar-raghbah. Nah, yatawalladu atau tafakur kepada janji-janjinya Allah. Hal ini akan melahirkan rasa cinta, rasa senang untuk selalu beribadah kepada Allah. Au fi wa'idillah, atau tafakur kepada ancaman-ancamannya Allah dari bencana alam ataupun dari yang lainnya karena ancaman-ancamannya. Wa yatawalladu anhu ar-rahbah. Hal ini akan menimbulkan rasa takut, rasa haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au fi taksirin nafsi anit taati, atau bertafakur kepada taksirin nafsi, sedikitnya diri sendiri dari melakukan ketaatan. Wa yatawalladu anhu al-haya'u. Hal ini akan menimbulkan rasa malu bil fathi wal maddi, dengan membaca panjang haya dan membaca fathah dan membaca panjang haya gitu. Wa huwa al-inqibadu wal inziwa'u. Hal ini bermakna inqibad, inqibad itu mengkerut, wal inziwa atau mengkeriput. Qala Ahmad bin Athaillah, Ahmad bin Athaillah berkata, min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minat ta'ati. Tanda dari kematian hati, hatinya mati, yaitu tidak adanya rasa menyesal atas apa yang dia tinggalkan dari ketaatan. Wa tarkun nadami alama fa'altahu min wujudiz zalati, dan tidak merasa menyesal atas apa yang dia lakukan dari meninggalkan ibadah. Wa qala aidan, dan Ahmad bin Athaillah juga berpendapat, al-huznu ala fuqdi ta'ati fil hali ma'a adamin nuhudi. Menyesal atas tidak melakukan ketaatan atau meninggalkan ketaatan dalam suatu tingkah beserta tidak ada rasa ingin menggantinya. Ayil irtifa ilaiha fil mustaqbali min alamatil ihtirar. Tidak al-irtifa ilaiha, menggantinya di waktu yang akan datang. Itu sebagian tanda daripada tertipu. Faidatun qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihadil abdi. Cinta kepada Allah itu atas 10 makna dari arah hambanya. Jadi seseorang itu bisa dikatakan cinta kepada Allah itu ada 10 tanda jika dilihat dari seorang hamba. Ahaduha ayatakida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin. Seseorang itu meyakini sesungguhnya Allah adalah zat yang dipuji min kulli wajhin, dari segala sesuatu. Wa bi kulli sifatin min sifatihi, dan dari seluruh sifat-sifatnya. Saniha ayatakida annahu muhsinun ila ibadihi. Yang kedua, seseorang hamba itu meyakini sesungguhnya Allah selalu atau senantiasa berbuat baik kepada hambanya. Mun'imun mutafaddalun alaihim, memberikan kenikmatan, memberikan anugerah atas hamba-hambanya. Salisuha, yang ketiga, ayatakida annal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ajallu. Seorang hamba itu harus meyakini sesungguhnya kebaikan dari Allah kepada hamba-hambanya, Allah yang memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya itu lebih besar dan lebih agung min ayyuqabala biqaulin aw amalin minhu, dari apa-apa yang telah dilakukan baik dengan ucapan ataupun perbuatan dari seorang hambanya.
Wa in hasuna wa kasuro, walaupun perbuatan ucapan dan perbuatannya itu baik dan banyak. Rabi'uha, yang keempat, ayata kida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Seorang hamba meyakini bahwa apa yang telah ia lakukan itu sedikit, apa yang telah dia kerjakan berupa ibadah itu sedikit daripada apa yang Allah berikan gitu. Wakil lata takalifi, dan sedikit Allah yang telah bebankan berupa ibadah ataupun yang lainnya kepada kita. Khamisuha, yang kelima, ayakuna fi amati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wasal bima akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairiha. Yang keempat, dalam seluruh waktunya dia merasa takut, khaifan, dan mengagungkan, wajilan, ya rasa takut, ya, bukan jalla ya, wajilan, min i'radihi, dari Allah berpaling darinya, anhu, wasal bima akramahu, dan Allah mencabut apa yang Allah telah berikan, min ma'rifatin wa tauhidin, dari mengetahui kebenaran tentang ajaran Islam, wa tauhidin, dan ketauhidan, wa ghairihima, dan selain keduanya, kan banyak. Sadisuha, yang keenam, ayyara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftakirun ilaihi la ghina lahu anhu. Seorang hamba seyogianya mengetahui atau melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seorang hamba itu dalam seluruh perbuatannya atau tingkahnya, wa amalihi, dan angan-angannya, muftakirun ilaihi, itu selalu membutuhkan kepada Allah. La ghina lahu anhu, tidak bisa tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi'uha, yang ketujuh, ayudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu, selalu melanggengkan, selalu melakukan zikir kepada Allah dengan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Saminuha, yang ke-8, ayahrisu ala iqamati faraidihi, selalu menjaga mendirikan ibadah-ibadah fardu, wa yataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah dengan kemampuannya. Tasi'uha, yang ke-9, ayusarro ay yafroha bima sami'a min khairihi min sana'in alaihi au taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatin. Seorang hamba harusnya atau sebaiknya merasa senang dengan apa yang dia dengar dari selainnya berupa kebaikan atasnya, ataupun mendekatkan diri kepada Allah, wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatin, dan bersungguh-sungguh dalam jalan Allah, sirran wa alaniyah, baik dalam tingkah samar dan tingkah terang-terangan, nafsan wa malan, baik diri sendiri, wa malan, dan harta, wa waladan, dan anak. Ashiruha, yang ke-10, annahu idza sami'a min ahadin dzikron lahu a'anahu, sesungguhnya ketika seseorang hamba mendengar dari seseorang akan berzikir kepada Allah, maka sebaiknya seorang hamba itu ikut menolongnya. Tanbihun, as-salatu waz-zakatu wal hayatu, bahwa lafadz salat, zakat, dan hayat idza lam tudaf tuktabu bil wawi, ketika tidak dimudofkan maka ditulis dengan wawu. Solawah wa zakawa gitu, solawah, tapi bacanya bukan solawah ya, solah tetap, cuman alifnya pakai wawu gitu. Kayak zakat itu alifnya pakai wawu, tapi bukan bacanya solawah, cuman biar kelihatan ada wawunya makanya solawah gitu.
Wa 'alal ashhari, dan atas pendapat yang kuat, ittiba'an lil mushafi. Ini pendapat yang masyhur karena mengikuti kepada cara penulisan mushaf. Wa minal ulama'i, dan dari sebagian ulama, man yaktubuha bil alif, ada yang menulis tetap dengan alif. Amma idza udifat la yajuzu kitabatuha illa bil alif. Ketika dimudofkan, maka tidak diperbolehkan menulisnya kecuali dengan alif. Berarti ketika dimudofkan maka harus ditulis dengan alif, sholatu gitu. Udifat ila zohirin au mudmarin, baik dimudofkan kepada isim zohir ataupun kepada isim domir. Kama qalahu Ibnu Mulakini, seperti halnya pendapat yang telah disampaikan oleh Ibnu Mulakin. Jika ada kesalahan dalam terjemah, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.